Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nazwa Hoerunisa dengan NIM 132. Di sini, saya akan mempresentasikan analisis hasil dari teori bisnis digital dan inteligensi digital. Sebelum masuk pada materi, mari kita sama-sama dengarkan kata pengantar yang akan disampaikan oleh Bapak Masrul Huda SEMSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah bisnis digital dan inteligensi digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konten video ini merupakan ringkasan analisis dari mahasiswa yang saya ampu, yaitu dari mata kuliah bisnis digital dan intelijen bisnis. Konten ini berisi dari beberapa teori, yaitu teori bisnis digital dan teori intelijen bisnis. Teori ini dipakai dasar untuk menganalisis dan mengambil kesimpulan dari fakta-fakta dan kasus kejadian yang ada di dunia digital, terutama diambil dari podcast, YouTube, kemudian Instagram, dan lain-lain yang ada di dunia digital. Kepada mahasiswa kami ucapkan terima kasih yang sudah berusaha untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah bisnis digital dan intelijen bisnis. Berikut adalah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bisnis digital dan inteligensi digital. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 menekankan tabayun sebagai landasan moral dalam menghadapi arus informasi digital. Dalam konteks bisnis, ayat ini menuntun pebisnis agar transparan dan berhati-hati terhadap informasi palsu. Dalam konteks inteligensi digital, ayat ini meneguhkan pentingnya verifikasi, literasi, dan etika digital. Di sini saya sudah membuat beberapa subjudul yang saya ambil dari sumber video. Masuk pada materi pertama. Transparansi dan akuntabilitas. Prinsip intelijen yang diterapkan dalam dunia digital. Intelijen dalam demonstrasi dinilai wajar karena bertugas memantau situasi, mencegah kericuhan, dan mengantisipasi provokasi. Kehadirannya bukan untuk membatasi kebebasan, melainkan memastikan aksi berjalan sesuai aturan hukum. Namun, peran ini harus diawasi melalui mekanisme hukum, parlemen, atau lembaga independen agar tidak disalahgunakan dan merugikan demokrasi. Intelijen juga perlu menjaga profesionalitas supaya tidak terseret politik praktis atau terlibat dalam kebocoran informasi. Jika transparansi dan akuntabilitas terjamin, intelijen dapat menjadi pelindung masyarakat dan penjaga demokrasi, bukan ancaman bagi kebebasan sipil. Selanjutnya materi kedua, peran intelijensi digital dalam memverifikasi informasi publik. Dugaan keterlibatan mantan Menteri Nadiem Makarim dalam kasus korupsi laptop Chromebook, namun isinya tidak didukung dokumen resmi, sumber kredibel, atau pernyataan aparat hukum. Narasi lebih mengandalkan cerita dramatis dan angka kerugian yang tidak jelas asal-usul maupun validasinya. Istilah seperti "geng Oslo" digunakan untuk menciptakan sensasi, tetapi tanpa bukti konkret. Denken demikian, berita ini lebih menekankan emosi dan provokasi daripada data yang fakta. Masyarakat perlu berhati-hati menyikapinya dan tetap merujuk pada sumber resmi serta media kredibel agar tidak terjebak pada opini berbasis spekulasi. Konten semacam ini menunjukkan pentingnya literasi digital agar publik tidak mudah terpengaruh oleh narasi menyesatkan. Materi ketiga ini membahas tentang kritisisme digital sebagai fondasi etika dalam ekonomi informasi. Keberanian Ferry Irwandi dalam menghadapi para buzzer yang sering dianggap mendominasi opini publik di media sosial. Ia tidak hanya membela diri dari serangan, tetapi juga mengungkap pola kerja buzzer yang dinilai merusak kebebasan berpendapat dan iklim demokrasi. Dengan argumen tegas, Ferry mampu mematahkan narasi lawan dan mengarahkan opini publik ke jalur yang lebih sehat. Meskipun disajikan dengan gaya provokatif, ini menyampaikan pesan penting tentang besarnya pengaruh buzzer dalam membentuk pandangan masyarakat, sekaligus mengingatkan pentingnya sikap kritis, penggunaan fakta, dan keberanian bersuara untuk menjaga ruang digital tetap sehat, adil, dan terbuka bagi kebebasan berpendapat. Materi berikut adalah materi keempat, yang akan membahas tentang strategi inteligensi digital dalam menghadapi framing media. Menurut pandangan Jenderal Purnawirawan,
Gatot Nurmantio terkait isu keterlibatan TNI dalam kerusuhan yang viral di media sosial, yang menurutnya merupakan bagian dari framing untuk melemahkan citra militer. Ia menilai publikasi identitas prajurit secara terbuka tidak sesuai prosedur dan justru merugikan operasi intelijen serta keamanan negara. Isu keterlibatan TNI lebih tepat dipandang sebagai upaya membangun persepsi negatif, sehingga masyarakat diimbau untuk tetap kritis, tidak mudah terprovokasi, dan menjaga persatuan demi stabilitas negara. Sinergi kepemimpinan, budaya, dan inteligensi digital dalam pertumbuhan ekonomi kreatif. Membahas mengenai perbedaan antara negara sebagai entitas permanen dan pemerintah sebagai pelaksana mandat yang seringkali rancu dipahami, sehingga kebijakan tidak selalu berpihak pada rakyat. Penulis menyoroti pentingnya kesadaran sejarah, nilai kultural, dan wibawa kepemimpinan yang kini mulai hilang. Ia juga mengapresiasi ketangguhan TNI sebagai cerminan karakter bangsa yang kuat. Kesimpulannya, Indonesia memiliki modal besar, tetapi perlu pembenahan tata kelola serta kehadiran pemimpin berwibawa agar potensi tersebut dapat diarahkan menuju masa depan yang lebih baik. MVP dan inteligensi digital sebagai pondasi pertumbuhan bisnis digital. Pendekatan praktis ini menekankan eksekusi cepat, validasi pasar, dan penyederhanaan konsep dibanding perencanaan berlebihan. Bisnis dibagi dalam 3 aspek utama: produk, nilai, marketing, validasi dan pengembangan pasar, dan operasi, sistem pendukung. Strategi minimum viable product, MVP, digunakan untuk menguji ide, mendapat umpan balik, dan iterasi berkelanjutan. Dengan prinsip Lean Startup dan Agile, keberhasilan bisnis lebih ditentukan oleh praktik iteratif, pembelajaran pasar, dan sistem yang solid, bukan rumitnya perencanaan. Membangun bisnis digital berkelanjutan melalui pemanfaatan inteligensi digital. Bisnis digital menawarkan peluang luas meski tetap membutuhkan modal dasar berupa usaha dan perangkat sederhana. Dukungan pertumbuhan ekonomi digital serta pemanfaatan AI membuka kesempatan baru dengan hambatan masuk yang lebih rendah. 3 model bisnis, Clipper Affiliate, UGC Agency, dan Remote AI Work, menjadi contoh relevan yang menunjukkan bagaimana kreativitas dan teknologi dapat menciptakan peluang dengan modal minim. Kesuksesan dalam bisnis digital sangat ditentukan oleh adaptasi, inovasi, dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Transformasi bisnis digital. Dari funnel konvensional ke funnel berbasis inteligensi digital. Marketing funnel penting sebagai kerangka digital yang membimbing konsumen dari awareness hingga advokasi. Fokusnya bukan sekadar mengenalkan produk, tapi membangun hubungan jangka panjang lewat 5 tahap funnel yang diterapkan dengan iklan digital, retargeting, dan CRM. Pemahaman ini membantu bisnis menyusun strategi sistematis, terukur, dan berorientasi loyalitas untuk menciptakan nilai dan keunggulan berkelanjutan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.